bermula lafat ham tadi. Walakat hamma, lafat ham itu bermula maknanya itu muqarabah, mendekati dari perbuatan daripada ketiadaan masuk dalamnya perbuatan. Jadi hamma itu punya keinginan untuk melakukan, tapi belum sempat melakukan. Namanya hamma. Itu dasarnya seperti itu. Punya keinginan, ya? Punya keinginan. Jadi keinginan ada dua. Ada keinginan sangat kuat. Kalau ada kesempatan pasti melakukan. Ada keinginan nanti yang hanya sifatnya lintasan saja. Cuma terpikir kemudian hilang. Nah, ada dua. Kita lihat. Yang penting hamma artinya mendekati perbuatan, tapi belum masuk dalam perbuatan. Taqulu, engkau berkata, ini contoh penggunaan orang Arab. Hammamtu bi fi'li hadha syai'. Kita menyatakan, aku menginginkan untuk melakukan ini. Idza ittajahat nafsuka nahwahu duna an taf'ala. Idza ittajahat apabila mengarah. Mengarahlah oleh dirimu ke arahnya sesuatu, ketiadaan engkau melakukan akannya sesuatu. Artinya kita baru pengen dan belum melakukan. Bahasa Arab namanya hammamtu bi fi'li hadha syai'. Artinya di sini Zulaikha punya keinginan, tapi belum dia melakukan, belum kan? Kalau sepintas ini Nabi Yusuf juga punya keinginan, cuma sama-sama belum melakukan. Tapi dua keinginan di sini, kalaupun kita mengikuti pendapat ulama yang menyatakan Nabi Yusuf punya keinginan, keinginan keduanya berbeda. Kita lihat. Walidha qala ulama, karena ini makna hammi tadi pengen melakukan sesuatu tapi belum melakukan. Qala ulama, berkata oleh ulama. Ulama berkata alhamu nau'ani, keinginan itu ada dua. Hamun sabitun ma'ahul azmu wa aqdun niyyati 'ala tamfidhi. Keinginan itu ada dua, hamun ya. Yang hamun sabit, keinginan yang telah kokoh. Sabit yang telah tetap, yang bersamanya keinginan itu ada azam. Azam kan tekad bulat. Wa aqdun niyyah, sudah terikat niat. Apa bahasa kita terikat niat? Udah bulat niatnya alat tamfidhi untuk melaksanakan. Nah, itu. Jadi keinginan itu ada dua. Keinginan yang sudah teguh di hati, memang tinggal dapat kesempatan saja, sudah benar-benar pengen. Nah, kalau ada kesempatan langsung melaksanakannya. Nah, itu keinginan pertama. Wa huwa madhmum, keinginan yang seperti ini tercela. Wa mu'akhadatun alaihi sahibu, dan disiksa. Mana mu'akhadah ada hukumannya. Dan dihukum, diambilnya dihukum di atasnya keinginan tadi akan pemiliknya. Orang yang punya keinginan seperti ini ada dosanya. Artinya kita sudah meneguhkan dalam hati, misalkan pengen mencuri kan, walaupun belum melakukannya, udah tekad bulat, udah kita rancang, udah melakukan banyak langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan, tapi pada akhirnya gagal. Nah, itu kita tetap berdosa, walaupun dosanya akan berbeda ketika itu benar-benar kita lakukan. Ada juga hamun yang kedua, wa hamun bimakna al-khatiri wa hadisin nafsi duna azmin au tasmimin au aqdiniyatin ala tanfidhi. Dan hamun dengan makna khatir. Khatir itu pikiran, lintasan pikiran. Wa hadisin nafsi, dan bisikan nafsu. Duna azmin, tanpa tekad. Tasmim, tanpa apa bahasa di sini tasmim, kekeh ya. Tanpa penguatan, tanpa tekad dan penguat, aqdiniyah, tanpa bulatnya niat, alat tanfidhi, kepada melaksanakan. Ada hamun yang sifatnya hanya melintas saja, kemudian segera kita usir. Nah, itu hamun seperti ini, wa hadza la yu'akhadhu alaihi sahibu. Bermula ini, keinginan yang seperti ini itu tidak disiksa di atasnya akan pelakunya. Kadang-kadang kan kita manusia biasa, kita nabi bukan, wali bukan, kadang-kadang ada keinginan untuk maksiat, keinginan, kemudian kita lawan kan. Nah, itu dimaafkan. Cuma di sini kenapa beliau memberi makna seperti itu? Beliau pengen mengambil pendapat bahwa Nabi Yusuf juga punya keinginan, cuma keinginan yang sifatnya hanya lintasan sebagai sifat manusia. Kemudian segera beliau hilangkan. Ulama lain menyatakan, enggak, keinginan seperti itu juga tidak ada pada diri Nabi Yusuf. Nah, itu bedanya antara Syekh Tantawi dan Syekh lainnya. Wadzalika, bermula demikian itu. Demikian bahwa keinginan yang jenis kedua tadi enggak ada dosanya. Li'anna urudan nawahi fi suduri.
Karena datangnya larangan-larangan dalam dada. Datangnya larangan dalam dada maknanya terlintas pengen melakukan larangan Allah. Karena datangnya larangan-larangan dalam dada. Wa tasawwuriha fil adha. Terbayang, tergambarnya larangan dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita pengen maksiat kan. Itulah muakhadatu 'alaiha. Itu atau la muakhadata. Itu tidak ada hukuman di atasnya keinginan tadi. Madamat selama ada ianya keinginan, itulah wujudalaha, tidak ada wujud baginya keinginan fil ayan pada fakta. Keinginan hanya lintasan saja kan, sebelum dilakukan benar-benar ataupun sebelum niat itu dikuatkan, nggak ada hukuman. Kalau nggak ada manusia yang selamat ya, karena semua orang punya niat jahat kadang. Cuma kadang niat doang, kadang ada yang melakukan langkah-langkah untuk mewujudkan niatnya, gitu. Nah, tapi kalau keinginan Zulaikha di sini memang lebih cenderung kepada dia sudah punya tekad bulat, karena kita tahu dari langkah-langkah yang dia lakukan, mulai mengunci pintu segala macam, menyatakan hai talak tadi kan, dan seterusnya. Nah itu. Wafil hadis sahih, dan dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Rasul. Apa kata Rasul? Innallaha tajawaza li ummati amma hadasat bi anfusuha. Sungguhnya Allah itu tajawaza. Mana tajawaza melewatkan, memaafkan. Sungguhnya Allah itu memaafkan bagi umatku dari apa yang membisikkan dengannya oleh nafsunya, dirinya. Bisikan hati kan. Malam tatakallam bi, selama belum berbicara ia dengannya ma. Atau ta'mal, atau sebelum berbuat ia dengannya ma. Kadang-kadang ada macam-macam lintasan dalam pikiran kita. Lintasan tentang Allah kan. Nah, kadang kalau didahirkan bisa menyebabkan murtad. Kalau didahirkan bisa menyebabkan murtad, tapi enggak didahirkan, hanya terlintas, kemudian itu kita tolak kan? Dengan ilmu yang sudah kita miliki, yang kita pelajari. Nah, selama itu bila belum kita ucapkan, belum kita perbuat, nah itu dimaafkan. Oke, kita lihat nih ya, beliau panjang di sini membahasnya. Nah, bagaimana teman-teman? Kasih komentar dulu, sama dibagikan biar semangat ya. Oke. Waqad ajma'al ulama'u ala anna hamma imra'atil aziz bi Yusufa kana hamman bi ma'siyatin. Dan ijma'lah oleh para ulama. Ijma'lah oleh para ulama bahwa sungguh keinginan istri pejabat tadi terhadap Nabi Yusuf itu karena ada ianya hammon, ada ianya keinginan, itu hamman bi ma'siyah, itu keinginan dengan maksiat. Ini sepakat nih. Memang wahammat bihi kan. Dia punya keinginan terhadap Yusuf, itu keinginan berbuat maksiat. Wa kana makrunan bil azmi wal jazmi wal qasdi, dan ada ianya keinginan tadi itu disertai dengan tekad, dengan jazam, pasti, dan memang rencana. Sudah direncanakan. Bidalil murawadah, dengan dalil godaan yang terus-menerus. Wa taghliqil abwa, dengan dalil digembok pintu-pintu tadi. Wa qauliha, dengan dalil ucapannya Zulaikha bagi Nabi Yusuf hai talak. Jadi dari karinah-karinah ini menunjukkan memang dia sudah tekad bulat. Bagaimana dengan keinginan Nabi Yusuf? Nah ini, kama ajma'u ala anna hamma Yusuf alaihissalam kana mujarrada khatiratin. Nah, tapi beliau mengklaim di sini ijma ya. Nah, tapi ini perlu dibuktikan lagi. Ijma, katanya ijma. Sebagaimana mereka ijma kepada sungguh keinginan Nabi Yusuf alaihissalam itu ada ianya keinginan Nabi Yusuf mujarrada khatirah, hanya semata-mata pikiran saja. Mujarrada khatirati qalbin, hanya semata-mata lintasan hati. Khatarat lahu, yang terbetik ianya lintasan baginya Nabi Yusuf, bimuqtada tabi'atihil basyariyah, dengan kehendak tabiat beliau yang manusia. Artinya beliau sebagai manusia yang normal ya kan. Nah, terlintas sedikit, nah itu dianggap wajar. Nah, itu Masya Allah, na'udzubillah, saya nggak berani menyatakan seperti itu. Tapi Syekh Tantawi di sini beliau punya penguat ya. Beliau mengutip nanti beberapa ahli tafsir yang mendukung pendapat beliau. Artinya bukan beliau yang pertama memberi pendapat seperti ini. Ya, sebagaimana ijma mereka para ulama kepada bahwa sungguh ini masalahnya ketika beliau mengklaim ijma, ini masalahnya. Sementara kita baca kitab-kitab yang lain belum pernah menemukan ada ijma seperti ini. Bahkan ulama lain, nanti saya
tampilkan teksnya menguatkan yang sebaliknya. Ya. Tadi itu bisikan nafsu, hadis bisikan, bisikan nafsu, bisikan yang ada dalam diri. Ya. Sebagaimana mereka ijma' kepada keinginan Nabi Yusuf alaihissalam itu karena ada ianya keinginan mujarrada khatirati qalbi, hanya semata-mata lintasan hati ya. Khatirah maksudnya lintasan yang terbetik dalam hati, khatarat lahu yang terbetik ianya lintasan baginya Nabi Yusuf bimuqtada tabi'atihil basyariyah, nah, sesuai dengan tabiat beliau sebagai manusia yang normal. Duna jazmen, tanpa penguat, artinya bukan punya keinginan sebenarnya, enggak, hanya lintasan saja. Duna jazmen au azmen, tanpa tekad, au akdiniyah, tanpa bulat niat untuk melakukan, enggak, hanya lintasan. Ini kan susah nih kita pahami ini. Nanti ada contoh biar gampang. Apa kata Syekh Tantai? Wahadzal launu minal hamid. Ini model, ini warna dari keinginan tadi itu la yadkhulu tahta taklif. Itu tidak masuk ia di bawah taklif. Artinya nggak berdosa orang punya keinginan seperti ini, dan menurut Syekh Tantawi juga tidak mencela, tidak akan mengurangi martabat kenabian, kata beliau. Wala yukhillu bimaqamin nubuwah, dan tidak bisa merusak ia dengan makam kenabian. Ya, keinginan itu sebagai manusia biasalah. Namanya manusia kan kadang pengen melakukan hubungan jenis kan. Tapi tahu diri karena itu lewat jalan yang tidak halal, walaupun ada punya keinginan, keinginan itu akan dihilangkan. Beliau pengen bilang seperti itu. Wa mislu dzalika kamisli shaib, atau wa masalu dzalik atau wa mislu dzalik. Bermula yang seperti ini itu seperti orang yang puasa. Yarul ma'al barida fil yaumi syadidi, yang melihat ia akan air yang dingin pada hari yang sangat panas. Fi yaumi syadidil hararati, pada hari yang sangat panas. Kita puasa siang kan. Kita lihat air, fatamilu nafsu ilaih, maka cenderunglah dirinya kepadanya air. Ada kecenderungan. Masya Allah, enak banget nih air kan gitu. Illa anna khawfahu min Allah. Melainkan bahwa sungguh ketakutannya dari Allah. Ketakutan orang yang puasa tadi dari Allah. Wa muhafadzatahu ala siyamih, melainkan bahwa sungguh menjaganya orang yang puasa atas puasanya. Kuwata imani, melainkan kekuatan imannya. Kullu dzalika yamna'uhu, semua itu menghalangi ia akan orang yang puasa minasyurbi, dari minum, min hadzal ma', dari ini air yang bermanfaat. Dia punya keinginan sedikit, Masya Allah ini enak banget nih air kan. Nah, tapi kan nggak mungkin minum karena orang beriman menjaga puasanya. Begitulah kata Syekh Tantawi keinginan Nabi Yusuf tadi. Hanya lintas sedikit lintasan. Dan itu tidak masalah kata beliau, tidak merusak pangkat kenabian. Ya, bentar ya. Kita baca dulu sampai di sini ya. Nanti kita lihat. Wal maksudu bi burhani rabbi, dan bermula yang dimaksud dengan burhan Tuhannya dalam firman Allah Ta'ala, laula an ra'a burhana rabbi. Jikalau tidak bahwa melihat ianya Nabi Yusuf akan burhan Tuhannya. Apa makna burhan Tuhannya? Ma gharasahullah, sesuatu yang menanam akannya sesuatu oleh Allah Ta'ala fi qalbi Yusuf, dalam hati Nabi Yusuf alaihissalam, minal khawfi min khaliqih, dari ketakutan dari kepada Tuhannya. Jadi burhan itu takut, yakin benar terhadap Allah, takut kepada Allah. Jikalau beliau tidak melihat tentang dalil Tuhannya, bahwa Tuhannya maha kuasa segala macam, kalau beliau melanggar langsung diambil oleh Allah misalnya. Nah itu. Apa yang dimaksud dengan burhan di sini? Minal khawfi min khaliqih, dari takut kepada penciptanya, min i'tisamihi, dari terjaganya Nabi Yusuf atau terbentengnya Nabi Yusuf, bil afafi wal fadail, dengan keterjagaan dan dengan berbagai macam keutamaan. Wa min nahyin, dan dari larangan bagi dirinya Nabi Yusuf daripada mengikuti hawa nafsu. Wa minal ilmil mashubi bil amal. Ini semua bayan burhan. Jadi banyak arti burhan. Dan dari ilmu yang disertai akan dia dengan amal. Bi anna hadzal fi'l alladzi, dengan bahwa sungguh ini perbuatan alladzi da'an, perbuatan yang mengajak kepadanya, perbuatan oleh istri pejabat tadi, fi'lun qabihun, itu perbuatan yang jelek, la yaliqu bil mu'minis shadiq, yang tidak layak ia dengan mukmin yang benar-benar mukmin yang shadiq. Nah, itu makna beliau melihat burhan Tuhan. Nah, nah itu. Nah ini kita baca dulu kesimpulan maknanya menurut Syaitan tadi.
Wal makna bermula makna ayat di atas itu walaqad qasadat imra'atul aziz dan sungguh bermaksudlah oleh istri pejabat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ba'da an ghallaqatil abwab sesudah ia menggembok semua pintu. Wa qalat lahu sesudah ia mengatakan bagi Nabi Yusuf ana muhayyatun lak. Saya disiapkan untukmu. Nah, sesudah dia mengatakan melakukan itu qasadat minhul istijabah. Bermaksud ianya si Zulaikha darinya Nabi Yusuf akan diterima. Istijabah akan mengabulkan li syahwatiha bagi syahwatnya, bagi keinginannya Zulaikha kan. Dia berharap Nabi Yusuf menerima ajakan dia. Wa wasala bihal halu an hawalatil iktiraba minhu wa mukhalatah. Dan telah sampai dengannya Zulaikha oleh keadaan bahwa berusaha keras ya hawalan ya. Berusaha keras ya akan mendekat darinya Nabi Yusuf dan dari mukhalatah, dari bercampur dengan Nabi Yusuf. Jadi dia seperti cerita di atas tadi kayak orang kehilangan akal, sudah benar-benar memang pengen mendekat, memaksa Nabi Yusuf. Nah, wa amama kulli hadhil mughriyah dan di depan seluruh ini godaan tadi. Wa bimuqtada ma wahaballah. Di depan seluruh ini godaan dan dengan kehendak ma yang telah memberikan oleh Allah Ta'ala bagi Nabi Yusuf min rajulatin dari kelelakian, wa min syababin kepemudaan, wa fatwatin muda juga kan. Nah ini kayak jumlah mu'taradah kata beliau. Di hadapan seluruh godaan ini. Belum lagi kita lihat karunia Allah kepada Nabi Yusuf. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu laki-laki, pemuda kan. Hadasathu nafsuhu hadisa khatoratin ayastajibalaha. Nah, disinilah muskilnya. Nah, membisikkan kepadanya Nabi Yusuf, nafsuhu oleh dirinya Nabi Yusuf, hadisa khatorat, akan bisikan pikiran-pikiran ayastajiba, bahwa mengabulkan ianya Nabi Yusuf baginya Zulaikha. Di sini syaitan tahu. Jadi beliau bilang, di hadapan seluruh godaan tadi yang berat, Nabi Yusuf sebagai manusia, sebagai laki-laki, sebagai pemuda, ketika itu terbetiklah dalam diri Nabi Yusuf keinginan untuk mengabulkan ajakan Zulaikha. Ada lakinnya. Lakinna khaufahu minallah. Tetapi ketakutan Nabi Yusuf dari Allah Ta'ala ja'alahu. Menjadikan ianya ketakutan akannya Nabi Yusuf fi asra'i waktin. Dalam secepat-cepat waktu yakta'u. Menghilangkan ianya Nabi Yusuf. Ya, atau menghilangkan ianya ketakutan. Hadhil khatarat akan ini pikiran. Awalnya ada terpikirkan. Kemudian karena beliau orang yang takut kepada Allah. Pikiran itu langsung lenyap. Ya. Tapi ada terbetik kan itu kuncinya kan. Itulah yang jadi perdebatan para ulama. Sebagian ulama benar-benar menjaga kesucian Nabi Yusuf. Dan didukung oleh banyak ayat. Kalau perlu kita bacakan. Memang jangankan keinginan aja enggak. Keinginan aja enggak layak itu. Enggak layak seorang nabi punya keinginan untuk maksiat. Walaupun belum maksiat. Kalau di sini ada sedikit keinginan wayang sarifu ba'idan an hadhil mar'atil lati dan pergi ianya Nabi Yusuf dalam keadaan menjauh, karena Nabi Yusuf nanti melarikan diri. Pergi ianya Nabi Yusuf dalam keadaan menjauh dari ini perempuan-perempuan. Ini perempuan allati taghallaba 'alaiha hawaha. Perempuan yang telah menguasai atasnya perempuan oleh hawanya. Wa yafiru min amami wajhiha. Dan lari ianya Nabi Yusuf dari depan mukanya si perempuan taliban din najata. Dalam keadaan mencari keselamatan. Mimma turiduhu minhu. Dari apa yang wanita itu inginkan darinya Nabi Yusuf. Ya. Oke. Artinya Syaitan Tawi menyatakan Nabi Yusuf punya keinginan. Coba kita baca kitab lainnya sedikit ya. Penting ini ya. Biar kita ini kan kitab lain yang rajih sebalik pendapat Syekh Tantawi. Ar-rajih anna qaulahu ta'ala. Ini saya baca penting. Biar bisa jadi kalau pengen screenshot ke sini. Ar-rajih yang kuat dari firman Allah Ta'ala walau qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih jumlatani munfasilatani. Ini dua jumlah yang terpisah. Jangan salah titik, jangan salah koma. Jadi salah pemahaman. Al-ula, jumlah yang pertama walau qad hammat bihi. Sungguh punya keinginan ianya Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Wa hiya tukhbiru an hammi imra'atil aziz bihi. Ayat ini
Ini memberitakan tentang keinginan istri pejabat tadi terhadap Nabi Yusuf. Hammal fahisyah, punya keinginan untuk maksiat, untuk berzina kan. Wa hujumiha alaihi, dan menyerangnya Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Litukrihahu, agar dia memaksa Nabi Yusuf ala muasyaratiha, untuk menzinahinya bil ikrah, untuk dipaksa. Seolah-olah dia memang pengen memaksa Nabi Yusuf. Nah ini jumlah yang kedua, asaniyah itu jumlah yang kedua. Wahamma biha laula an ra'a burhana rabbi, ini yang penting. Dan punya keinginan oleh Nabi Yusuf terhadap Zulaikha, jikalau tidak. Ini kan berkaitan, antara syarat dan jawabnya berkaitan. Apalagi laula itu huruf imtina, huruf yang menghalangi wujud syekh karena atas wujud lain syekh kan. Kan gitu. Nah. Fal wawu fiha harfus isti'naf, kata beliau, kata syekh pengarang kita. Waw pada jumlah ini wahamma itu huruf isti'naf. Walaisat harfa atfin, tidak ianya waw itu huruf ataf. Jadi nggak sah kita ataf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, jangan diataf. Tapi tadi titik, kemudian wa hamma biha laula, langsung. Wa ma ba'daha jumlatun isti'nafiyatun syartiyatun jadidah. Dan ma sesudahnya wa hamma biha, yaitu laula, itu jumlah isti'nafiyah syartiyah jadidah. Jumlah isti'naf baru, jumlah syartiyah baru. Jadi jumlah wa hamma biha jawab syarat. Jadi wa hamma biha jawab syarat laula, muqaddamun alaiha, yang didahulukan di atasnya. Jadi seolah-olah kalau kita balik, jikalau tidak melihat oleh Nabi Yusuf akan dalil Tuhannya, niscaya punya keinginan ia terhadap Zulaikha. Jikalau beliau tidak melihat, tapi buktinya Nabi Yusuf melihat dalil Tuhannya, maka nggak mungkin punya keinginan. Nah, kan mantap banget kan? Nah, kata beliau jumlah wa hamma biha jawab syarat, menjawab muqaddam. Bahkan mestinya misalkan bukan jawab muqaddam, nggak apa-apa jawab laula mahdhuf. Kenapa mahdhuf? Karena kita paham dari wahamma, kan bisa aja. Wahamma biha laula an ra'a burhana rabbih hamma biha, kita takdir kan? Kan sering kan? Nah itu. Kata beliau di sini, wa yajuzu taqdimu jawab laula asyartiyah, dan bolehlah oleh mendahulukan jawab laula asyartiyah inda fariqin minan nahwiyin, di sisi satu kelompok dari ulama nahwu. Bainama mana'a fariqun akhara minan nahwiyin taqdimahu 'alaiha. Nah, manakala menghalangi oleh satu kelompok yang lain dari ulama nahwu mendahulukannya jawab di atasnya laula kan. Wa nahnu ma'a may yujizu dzalik. Kami pengarang kitab ini, beliau bersama orang yang membolehkan dahulu jawab. Jadi di sini Syekh Umar nih pengarang kitab ini, Syekh Umar Saleh kalau nggak salah. Nanti kita lihat sampulnya. Beliau berseberangan dengan pendapat Syekh Tantawi. Nah itu. Jadi saya nggak baca lagi di sana, kita baca di sini, di sana aja nanti ya, di kitab tadi kan. Intinya kata beliau, Nabi Yusuf nggak punya keinginan sama sekali. Amma huwa fa innahu lam yahimma biha mutlaqan. Adapun Nabi Yusuf itu tidak punya keinginan terhadap Zulaikha mutlak. Karena Nabi Yusuf bukan hanya sekali ini digoda. Karena Nabi Yusuf sudah tinggal lama dalam rumah Zulaikha, berbulan-bulan, bertahun-tahun, selalu lolos. Kali ini juga Nabi Yusuf lolos. Nah itu beliau menguatkan. Walam yamal mala yamilu walam yamil ilaiha wala ila muasyaratiha walau qalilan. Tidak pernah punya keinginan oleh Nabi Yusuf kepada Zulaikha, tidak pula untuk menggaulinya walaupun sedikit, enggak punya. Wa baqiya musta'idzan billah. Nabi Yusuf tetap dalam keadaan berlindung kepada Allah, musta'siman afifan, dalam keadaan membentengi dirinya, terjaga. Nah, waladhi asamahu Allah, dan yang menjaga Nabi Yusuf Allah. Karena Allah telah memberikan dalil-dalil yang nyata kepada Nabi Yusuf. Allah yang telah menguatkan hati Nabi Yusuf. Bahkan di ujung ayat Allah menyatakan, ya kan? Waja'alnahu minal mukhlasin, gimana tadi? Memang mukhlas itu orang-orang yang benar dipilih, mukhlas ya. Nah, yang memilih Allah. Kita cukupkan di sini. Kita lanjutkan. Nah. Jadi di sini beliau banyak membawakan dalil kan, dan lebih apa namanya? Bukan apa ya? Kalau saya lebih cenderung kepada kitab yang tadi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, kadzalika linasrifa anhu su'a. Demikianlah agar kami palingkan dari Yusuf akan keburukan wal fahsya, kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena sungguhnya Yusuf itu dari hamba-hamba kami ya
mukhlasin. Ini firman Allah yang ini bayanun limadharin min madhahiri rahmatillah. Ini menjelaskan bagi nyatanya, bagi satu kenyataan dari nyatanya rahmat Allah Ta'ala dengannya Nabi Yusuf wa riayatihi dan penjagaannya Allah lahu baginya Nabi Yusuf kan. Artinya di sini Allah memang menjaga Nabi Yusuf sehingga beliau nggak terjebak dalam maksiat. Kalau pendapat yang pertama, kalau pendapat dalam kitab satu lagi, bahkan jangankan bermaksiat, keinginan untuk maksiat pun Nabi Yusuf selamat. Nah, dah. Bagaimana teman-teman? Pengajian sudah sejam. Nah, dari mana aja, teman sahabat, diketik. Ya, biar nggak ngantuk. Diketik dari mana aja. Wasarfu naklu syai' min makanin ila makan. Tadi kan linasrifa agar kami palingkan. Apa makna saraf? Saraf itu kayak tasrif ya, tahwil ya, memalingkan. Wasarfu naklu syai' memindahkan sesuatu min makanin ila makanin dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu makna memalingkan. Berarti memang Nabi Yusuf dipalingkan, dijaga. Wal muradu bihuna yang dimaksud dengan saraf di sini al-hifdu yaitu dijaga minal wuqu'i dari terjatuh fima nahallahu anhu pada apa yang Allah larang dari ya, Nabi Yusuf terjaga dari larangan Allah. Masya Allah. Akhi Muslim Fashion ya, Madura jauh lah. Barakallahu fiq. Nah itu. Wal makna bermula makna ayat itu arainahu misla hadhil ira'ah. Kami perlihatkan kepada Yusuf akan seperti ini penglihatan. Artinya Allah memperlihatkan dalilnya. Au sabbatnahu tasbitan misla hadzal tasbit. Atau kami teguhkan akannya Yusuf akan benar-benar diteguhkan misla hadzal tasbit akan seperti ini diteguhkan. Linu'simahu agar kami jaga akannya Yusuf, walinahfadahu agar kami pelihara akannya Yusuf, walinasunahu ini sama muradif kan? Agar kami jaga akannya Yusuf anil wuqu'i fisu dari terjatuh ke dalam keburukan wal fahsya'i dan dalam kekejian. Kenapa kami jaga Yusuf? Li'anna Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf alaihissalam min ibadina alladhi. Itu dari hamba-hamba kami yang akhlasnahum. Yang kami bersihkan. Yang kami murnikan akan mereka li ta'atina untuk taat kepada kami. Artinya Nabi Yusuf itu hamba pilihan Allah. Orang dipilih. Namanya pilihan kan dari yang baik dipilih yang terbaiknya. Nah, istofa. Sofa akan bersih ya. Kalau istifa itu berarti pilihan dari yang bersih, yang paling bersihnya. Istakhara atau ikhtara dari khair ya. Ikhtara memilih yang terbaik juga. Memilih talabul khair kan gitu. Ikhtara. Mustafal mukhtar. Wa asamnahu min kulli ma la yaliku bi amsalihi minal mustafin al akhyar ini kan. Dan kami jaga akan mereka dari setiap apa yang tidak layak ya dengan orang-orang yang sepertinya dari orang-orang yang terpilih jadi tidak lagi orang-orang yang baik. Jadi di sini kesimpulan Syekh Tantawi beliau punya sedikit keinginan tapi keinginan itu beliau usir dan memang beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beliau menyatakan. Nah, Fadil. Ustaz Fadil 36. Cek. Wahada tafsirul ladzi ikhtarnahu li hadhil ayatil karimah kad istakhlasnahu min aqwali ba'dil mufassirin as-sabiqin wal muhaddisin. Ini kata Syekh Tantawi. Beliau pengen menguatkan pilihan beliau. Walaupun pilihan beliau berbeda dengan pilihan orang lain. Beliau menyatakan, wahada tafsir, ini tafsir yang telah kami pilih akannya tafsir bagi ini ayat yang mulia itu. Kad istakhlasnahu. Sungguh telah kami pilih akannya tafsir dari pendapat-pendapat sebahagian mufassirin terdahulu dan sebahagian ahli hadis. Nah itu. Kata beliau ini pendapat yang beliau pilih dari banyak pendapat. Artinya beliau tidak sendiri dalam hal ini ya. Ada orang lain yang mendahului beliau. Nah, kemudian beliau menyatakan siapa? Mufassir-mufassir yang menyatakan seperti tafsir tadi. Faminal mufassirin al-qudama alladzina janahu ila hadzal ra'yi al-Imam az-Zamakhsyari. Sebahagian dari mufassir yang terdahulu yang cenderung mereka kepada ini pendapat tadi bahwa Nabi Yusuf punya sedikit keinginan itu Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari rahimahullah, semoga merahmati akan beliau oleh Allah kan.
Nah, ini mungkin Syekh Zamakhsyari kan Mu'tazilah, ya kan? Artinya di sebahagian pendapat beliau i'tizal. Nah, kita nggak tahu, nggak mempelajari tentang mazhab Mu'tazilah, apakah mereka meyakini para nabi itu maksum atau tidak, kan? Tapi kesimpulannya walaupun beliau memilih pendapat ini, Nabi Yusuf punya keinginan, tetap tidak merendahkan Nabi Yusuf karena dianggap itu keinginan itu sifat manusia wajar. Keinginan dalam arti terlintas saja, enggak dikuatkan, kan? Faqad qala ma mulakhasu, maka sungguh berkata ianya Imam Zamakhsyari akan ma yang bermula kesimpulannya ma itu. Nah, atau yang bermula ringkasannya ma itu. Ini beliau mengutip dari tafsir Al-Kasyaf. Qauluhu ta'ala, ini kata Syekh Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf. Firman Allah Ta'ala walaqad hammat bihi. Walaqad hammat bihi itu maknanya firman Allah. Walaqad hammat. Sungguh punya keinginan dianya Zaliha bimukhalatati Yusuf untuk menggauli Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, itu memang dia punya keinginan. Wahamma biha. Apa makna wahamma biha? Wahamma bimukhalatatiha, dan punya keinginan dianya Nabi Yusuf dengan menggaulinya Zulaikha. Nah, ini yang mengerikan nih. Nah, ini kata Syekh Zamakhsyari. Qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, laula an ra'a burhana rabbih. Laula an ra'a burhana rabbih itu jawabuhu, itu bermula jawabnya laula itu mahdhuf. Ini kan dalam kitab ini jawabnya mahdhuf, kan? Dalam kitab yang kita baca pertama jawabnya muqaddam, yaitu wahamma, kan? Nah, di sini kata beliau jawabnya mahdhuf. Takdirnya berbeda dengan yang ditunjukkan duluan. Nah, itu masalahnya. Jawabnya itu mahdhuf, wa takdir bermula takdir itu laula an ra'a burhana rabbih la khalaqaha. Jikalau tidak melihat oleh Nabi Yusuf akan dalil Tuhannya, sungguh menggauli ya akan Zulaikha. Sungguh menggauli ya. Nah, adapun keinginan memang dari awal punya keinginan. Nah, ini saya ngeri ini pendapat seperti ini. Nggak tahu ini. Nah, itu. Tapi kan para ulama kan. Kita siapa? Maksudnya begini, artinya kita bisa memilih. Kan ulama banyak. Ulama banyak kan. Ada dua tadi. Ada banyak banget ulama. Jadi terbagi dalam dua pendapat. Nah, itu. Jadi menurut beliau, jikalau tidak melihat ia akan dalil Tuhannya, sungguh menggauli ia akan Zulaikha. Fahudifal hadal jawabu, maka dibuang akan ini jawab. Kenapa dibuang? Lianna qaulahu ta'ala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala wa hamma biha yadullu alih. Itu menunjukkan di atasnya jawab. Jadi wa hamma biha menunjukkan kepada jawab. Tapi takdir jawab bukan persis seperti wa hamma. Andaikan takdir jawab seperti wa hamma, enggak ada debat. Laula an ra'a burhana rabbih wa hamma biha. Itu kan aman banget. Jikalau Nabi Yusuf tidak melihat dalil Tuhannya, beliau akan punya keinginan. Tapi karena beliau melihat bukti nyata dari Tuhan, keinginan pun tidak. Tapi Syekh Zamakhsyari menyatakan jawab laula mahdhuf. Tapi yang mahdhuf itu, kenapa mahdhuf? Karena ada petunjuk sebelumnya, yaitu wahamma biha. Tapi takdir jawab tidak seperti petunjuk. Tidak seperti petunjuk. Wadzalika kaqaulika, demikian itu seperti ucapanmu. Contohnya hammamtu biqatlih. Aku punya keinginan untuk membunuhnya. Laula anni khiftullah. Aku punya keinginan untuk membunuhnya jikalau aku tidak takut kepada Allah. Artinya jikalau sungguhnya aku, jikalau tidaklah aku itu takut kepada Allah, sungguh aku bunuh akan dia. Nah, jadi takdirnya bukan laula anni khiftullah la hammamtu biqatlih, kan? Jadi jawabnya memang enggak sesuai dengan dilalah atau karinah jawab. Maksud saya begini, tadi kan aku berkeinginan untuk membunuhnya jikalau tidak aku takut kepada Allah. Artinya, jikalau aku tidak takut kepada Allah, aku akan punya keinginan untuk membunuhnya. Enggak seperti itu, enggak. Keinginan tetap ada, tapi yang menghalangi keinginan untuk membunuh ada. Yang menghalangi dia membunuh, yaitu takut kepada Allah. Berarti keinginannya enggak terhalang. Mestinya kalau menurut Syekh yang tadi di atas, orang yang punya takut, orang yang takut kepada Allah, jangankan membunuh, mestinya keinginan untuk membunuh saja nggak muncul. Mestinya begitu kan? Di sini beda. Nggak apa-apa. Nah,
Summa qala rahimahullah. Kemudian berkata oleh Syekh Zamakhsyari rahimahullah, fa in qulta, jika engkau berkata, ini beliau untuk menguatkan pendapatnya mentakdirkan jawabnya sendiri, muskil. Beliau mentakdirkan muskil. Kaifa jadza? Fa in qulta, jika engkau bertanya, kaifa jadza ala nabiyillah ayyakuna minhu hammun bil maksiyah? Bagaimana boleh kepada Nabi Allah bahwa adalah darinya Nabi Allah itu keinginan untuk maksiat? Boleh enggak seorang Nabi punya keinginan untuk maksiat? Kenapa? Kunci di motor. Kultu, aku berkata, kata Syekh Masyari, al-muradu anna nafsa Yusuf, yang dimaksud bahwa sungguh diri Nabi Yusuf alaihissalam itu malah cenderung ianya nafsu Nabi Yusuf kepada menggauli. Ya. Wa naza'at ilaiha an syahwati syabab, dan menarik ianya keinginan, menarik ianya nafsu Nabi Yusuf kepadanya menggauli, kepadanya mukhalatah an syahwati syabab, karena syahwatnya pemuda. Dianggap beliau sebagai pemuda, wajar itu. Saya ulang lagi, bermula yang dimaksud itu bahwa sungguh diri atau nafsu Nabi Yusuf alaihissalam itu cenderung ia kepada menggauli, dan menarik ianya nafsu kepadanya menggauli dari syahwat laki-laki. Mailan yushbihul hamabit, akan kecenderungan yang menyerupai ia, akan keinginan dengannya. Ada susah nih. Akan kecenderungan yang menyerupai ianya kecenderungan, akan keinginan dengannya. Akan keinginan yang ada di dirinya Nabi Yusuf. Ini kembali ke Nabi Yusuf. Nah, itu kata beliau, ini wajar kata beliau kan. Berarti bukan keinginan yang sesungguhnya ya. Semacam ada tarikan sedikit ya, yang tarikan nafsu itu mirip-mirip seperti punya keinginan, tapi bukan keinginan. Kama taqtadihi tilkal halul lati takadu tadhhabu bil uquli wal adzaib. Ya. Sebagaimana menghendaki akannya mah, sebagaimana mah yang menghendaki akannya mah oleh demikian suasana, demikian keadaan. Keadaan-keadaan yang hampir menghilangkan ianya keadaan akan akal dan tekad ya. Artinya Syekh Zamakhsyari pengen menggambarkan suasana ketika itu. Leha sudah membuka dirinya, pintu digembok segala macam kan. Ini kan berada dalam keadaan yang membuat orang kadang hilang akal. Tapi Nabi Yusuf tetap enggak kehilangan akalnya. Wahwa yukassiru ma bihi, dan dianya Nabi Yusuf itu memecahkan ya akan apa yang ada di dirinya. Wa yarudduhu bin nadhari fi burhanillah, dan menolak ianya Nabi Yusuf akannya ma yang ada pada diri beliau dengan melihat kepada dalil-dalil Tuhannya Allah al-ma'khudhi, dengan melihat kepada burhan Allah al-ma'khuz yang diambil di atas para mukallafin biwujubi jinabil maharim, untuk wajib meninggalkan yang haram-haram. Panjangnya. Walau lam yakun dzalikal mailu syadid, dan jikalau tidak adalah demikian kecenderungan yang kuat yang dinamakan akan dia akan sebagai ham tadi, karena sangat-sangatnya kecenderungan, lama kana sahibu, sungguh tidak adalah pemiliknya ham itu dipuji indallah di sisi Allah bil imtina, dengan melarang dirinya. Jadi kata Syekh Zamakhsyari, ayat tadi kan Allah memuji Nabi Yusuf karena sanggup menghindari hal itu kan. Kata Syekh Zamakhsyari, andaikan Nabi Yusuf nggak punya keinginan, apa maknanya Allah memuji beliau? Apa maknanya Allah memuji beliau? Biasanya pujian itu bernilai ketika kita menghadapi tantangan yang berat. Sangat berat tantangan, kita pengen juga untuk maksiat, tapi kita paksa diri kita untuk menghindarkan dari maksiat itu kan. Ketika itu baru bernilai pujian. Nah, dari segi ini Syekh Zamakhsyari masuk, sehingga Syekh Tantawi pun mendukung pendapat Syekh Zamakhsyari. Ya, mudah-mudahan seperti itu kan. Nah, itu kata Syekh Zamakhsyari. Jikalau tidak adalah demikian keinginan yang kuat, yang keinginan tadi dinamakan dengan ham kan, wa hamma biha. Kenapa disebut dengan ham? Karena kuatnya keinginan. Sungguh tidak adalah pemiliknya keinginan itu dipuji di sisi Allah dengan sebab melarang diri dari keinginan tadi. Li'anna isti'dhama sabri 'alal ibtila. Karena besarnya sabar itu
Karena besarnya sabar atas bala itu ala hasabi adamil tilai wa syiddati. Itu di atas kadar besarnya bala dan kuatnya bala. Ya. Karena kita menganggap hebatnya sabar atas bala itu sesuai dengan besar bala. Makin besar bala, orang sanggup menahan diri berarti sabarnya besar. Ya. Walau kana hammuhu kahammiha, jikalau adalah keinginannya Nabi Yusuf itu sama seperti keinginannya Zulaikha, an azimah, keinginan berdasarkan tekad yang kuat, lama madahahu, sungguh tidak akan memuji hanya Allah akannya Yusuf. Bi'annahu, dengan bahwa sungguhnya Yusuf itu min ibadihil mukhlasin, itu dari hamba-hamba Allah yang dipilih. Jadi Syekh Al-Masyari mengambil ujung ayatnya. Ujung ayat. Artinya Nabi Yusuf punya keinginan tapi sanggup menahan diri ya. Sehingga di ujung ayat baru Allah menyatakan min ibadinal mukhlasin. Nah, nggak apa-apa. Terserah kan orang mengambil pendapat ini. Kemudian beliau bawa satu lagi nih. Ini Masya Allah Syekh Tantawi pengen menguatkan pendapat beliau ya. Wa minal mufassirin, dan sebahagian dari ahli tafsir al-muhaddisin, sebahagian dari mufassirin juga ahli hadis, alladzi malu, orang-orang yang mereka cenderung juga ila hadat tafsiri, kepada ini tafsir, itu Imam Alusi. Al-Imamul Alusiyu, Imam Alusi rahimahullah. Faqad qala ma mulakhasut. Maka berkata oleh Imam Al-Alusi akan ma yang bermula kesimpulan atau ringkasannya ma, itu, ini kata Syekh Al-Alusi. Qauluhu ta'ala, firman Allah, walaqad hammat bihi ay bimukhalatin. Sungguh punya keinginan ianya Zulaikha dengannya Yusuf, maknanya dengan menggauli Nabi Yusuf. Wal makna ayat annaha qasada. Bahwa sungguhnya Zulaikha itu bermaksud dia akan menggauli, wa azimat, dan bertekad ya atasnya menggauli, azman jaziman, akan tekad yang bulat. La yasrifuha anha sarifun, yang tidak bisa memalingkan akan tekadnya darinya. Nah, yang tidak bisa memalingkan akannya Zulaikha darinya mukhalatah tadi, oleh sesuatu yang memalingkan. Artinya tekadnya benar-benar sudah bulat ya. Ba'daan basyarat mabadiha, sesudah melakukan ianya Zulaikha akan awal-awalnya, langkah awal mabadi ya. Mabadi langkah awal. Sudah Zulaikha melakukan langkah awal tadi, gembok pintu ya, buka baju segala macam. Kalau kita lihat dari situ berarti nggak ada yang seorang pun yang bisa menghalangi Zulaikha dari keinginannya. Tekadnya benar-benar bulat. Kemudian belum lagi ada penguat dengan lam, walaqad hammat bihi, wa ta'kidu bil lami waqad, dan belumlah dikuatkan tadi dengan lam dan qad, walaqad tadi di awal ayat, lidaf ima, untuk menghindari sesuatu kad yutawahamu, yang kadang-kadang diwahamkan akan dia sesuatu, min ihtimali iqla'iha, dari ada kemungkinan terlepasnya si Zulaikha dari apa yang ada ya di atasnya. Nah, tadi kan Allah menceritakan walaqad hammat, benar-benar dia punya keinginan, artinya nggak ada apapun yang bisa menghindari Zulaikha dari keinginan seperti itu. Nah, jadi keinginannya bukan hanya keinginan biasa kan. Kemudian Syekh Alusi melanjutkan, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa hamma biha, artinya Nabi Yusuf punya keinginan kepada Zulaikha, ay mala ila mukhalatatiha, kecenderungan ianya Nabi Yusuf kepada menggaulinya, bimuqtadat tabi'atil basyariyah, sesuai dengan tabiat